Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Baik, lanjut kajian atau istirahat dulu? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Al-hadis ar-rabi' wal khamsun, hadis yang ke-54. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhaminun. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai tabib atau dokter atau mengobati orang sedangkan dia tidak diketahui paham ilmu pengobatan atau kedokteran, maka dia harus bertanggung jawab, harus menggaransi kalau ada kesalahan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Anak ulangi lagi hadisnya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mengklaim, yang mengaku-ngaku sebagai tabib, ahli pengobatan, sedangkan dia tidak diketahui, tidak dikenal sebagai orang yang paham ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, maka dia harus bertanggung jawab atau menggaransi kalau ada kesalahan, kekeliruan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kalau di terjemahan itu ada footnote, hadisnya apa itu? Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Artinya ini hadis mungkin ada perawi-perawinya yang kurang, istilahnya kuat hafalannya, namun karena banyaknya jalan menjadi hasan. Nanti sama dengan hadis yang ke-55. Kalau di footnote antum itu dikatakan hadisnya apa? Iya, namun wallahu alam
Kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan karena banyaknya periwayatannya itu saling menguatkan. Dan ini sebagai kaidah fikih dalam pembahasan nantinya. Baik, intinya hadis yang ke-54 ini derajatnya hasan. Kata Syekh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadal hadis yadullu bilafdihi wa fahwa ala annahu la yahillu li ahadin an yata'ata sina'atan minasina'at wa huwa la yuhsinuha. Redaksi hadis ini atau yang tersurat dari hadis ini menunjukkan tidak halal alias haram bagi siapapun dia melakukan pekerjaan apapun dalam segala bidangnya, sedangkan dia tidak mampu melakukannya dengan baik. Atau tidak punya background atas pekerjaannya tersebut. Ya, ini berlaku bukan hanya pada bidang pengobatan saja. Buka servis sepeda motor. Betulkah sepeda ontel saja nggak sanggup? Paham ya? Ya, ini sekali lagi haram. Ya, dia buka bengkel kecuali kalau dia sekedar nulis saja. Ya, dia punya pegawai. Cuma ya sekali lagi kalau dia mengaku bisa membetulkan ini, memperbaiki itu, sedangkan dia sekali lagi tidak punya background, ya, alias sekedar bonek saja, ya, maka kalau ada kerusakan wajib dia apa? Menanggungnya. Ini sekali lagi kata beliau berlaku untuk semua bidang kehidupan. Kalau itu urusan dunia saja, wajib dia bertanggung jawab, apalagi urusan akhirat. Ya, artis baru tobat langsung jadi ustadz. Kapan belajarnya? Atau orang yang dia baru tobat dari aliran sesat, masuk ke dakwah salafiyah, tiba-tiba jadi ustadz. Nggak bisa. Harus dia belajar dulu dakwah apa? As-salafiyah. Dan yang menjadi pengikut dakwah salafiyah, ya harus dikit pinter lah. Ya. Masa baru orang keluar dari aliran sesat sudah disuruh apa? Ceramah. Itu sama dengan orang makan lele yang bekas dari apa? Sapi tank. Paham ya? Kolu istilahnya. Paham enggak? Harus dia apa? Iya, dikelirkan dulu, dibersihkan dulu. Ini lebih berbahaya lagi. Sebagian orang-orang kita demikian. Ya, kalau kita ngomongnya, ya singkat aja, GBLK-nya terlalu parah. Apa GBLK itu? Ya karena ada kan biar halus lah, ODGJ gitu kan. Kan ada ODGJ gitu kan ya. Ini juga sama. GBLK-nya luar biasa. Orang baru keluar dari aliran sesat karena dia dulu di kelompoknya sebagai ustadz, masuk ke dakwah salafiyah langsung diajukan apa? Ini GBLK-nya luar biasa parah. Berbahaya. Ya harus apa? Tadi. Ya orang itu harus tahu background-nya dulu. Kalau dia sudah paham dakwah salafiyah, ya mumpuni betul dalam dakwah salafiyah, dikenal keilmuannya, akidahnya, baru dinobatkan sebagai ustadz, dikasih ruang untuk mengajar. Namun kalau tidak dikenal backgroundnya sebagai dai salafi, ya talibul ilmi salafi ahlus sunnah wal jamaah, jangan ya asal-asalan. Ini mirip juga dengan tadi. Orang yang ya dia ya tidak pernah dikenal belajar ilmu pengobatan, ya. Cuma gara-gara mungkin dia kebetulan ngobati, keluarganya sehat, kemudian dibukakan praktek atau klinik. Mau seperti itu? Antum mau jadi kelinci percobaannya? Ini kalau antum, alhamdulillah masih akal sehat, tentunya menolak. Nggak mau. Ini urusan dunia. Harus apa? Teliti, waspada. Nggak boleh asal-asalan. Apalagi urusan akhirat.
Ya, sekali lagi, ini berlaku untuk semua urusan. Tadi, antum sudah tahu tetangga antum misalnya ya. Antum sudah tahu tetangga antum. Betulkan sepeda ontel anaknya saja nggak paham, nggak sanggup. Antum suruh nyervis sepeda motor atau mobil antum, mau antum? Hah? Hah? Ini ODGJ ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini urusan dunia saja. Harus berhati-hati. Juga yang oknumnya juga harus bertakwa kepada Allah. Harus tahu diri. Harus banyak ngaca istilahnya. Kalau memang nggak sanggup, ya jangan sampai apa? Nekat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia mengobati, sedangkan dia tidak punya background, tidak punya dasar ilmu pengobatan, maka kalau ada kerusakan, ada kekeliruan, maka dia harus bertanggung jawab, menggaransi. Kemudian kata beliau, wa huwa la yuhsinuha. Ya, tidak halal alias haram seseorang pura-pura tahu sesuatu sedangkan dia tidak mengetahuinya. Sawa'an kana tibban al ghairahu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini berlaku dalam bidang pengobatan kedokteran atau selainnya. Apalagi tadi praktek dokter tentunya harus melewati perjalanan yang panjang. Harus betul-betul dia lulus dari, ya, punya apa? Istilahnya ijazah kedokteran. Diakui ijazah kedokterannya tersebut. Jangan sampai na'udzubillah min dalik, ya, memasukkan apa? Nah, na'udzubillahi min dalik. Wa anna man tajarra ala dzalik fahuwa asimun. Barang siapa yang lancang tadi, entah mengaku sebagai dokter atau sebagai ustadz atau sebagai tukang servis sepeda motor, sedangkan dia tidak punya dasar ilmunya sama sekali atau punya sedikit-sedikit, maka dia berdosa. Jadi bukan masalah apa? Ini urusan dunia, nggak apa-apa, enggak. Dosa dia. Tadi, ya. Istilahnya tukang servis berpengalaman padahal pengalaman bujuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ahli misalnya ya bangun rumah, sedangkan ya belum pernah sama sekali dia apa? Praktek bangun rumah. Kalau dia nekat seperti itu, maka dosa. Karena apa? Nanti akan disebutkan ada unsur menipu. Ya, ngaku-ngaku apa? Sudah pandai, sudah bisa. Padahal bondo nekat tok, na'udzubillahi min dzalik. Ini kata beliau, fahuwa athimun. Dia berdosa. Wa ma tarattab ala amali min talafi nafsin au udwin au nahwihima fahuwa dhaminul lahu. Dan dampak negatif dari perbuatannya, entah mengobati atau yang lainnya, kalau ada kerusakan, kesalahan, di antaranya tadi, dia tidak pernah belajar ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran, atau tadi hanya sekedar mungkin pengalaman dia punya ya anak ataupun keluarga yang sakit, dia obati, hanya ngawur-ngawuran istilahnya. Kebetulan apa? Ya, kemudian nekat buka praktek. Kemudian ada kondisi yang berbeda yang belum pernah dia dapati. Sampai orangnya apa? Na'udzubillah min dzalik, ya rahimahullah. Maka bisa dia juga dihukum apa? Pidana oleh pemerintah, tergantung nantinya. Kalau di wallah alam divonis sebagaimana dia membunuh orang dengan sengaja, ya hukumannya dikisos. Ya, sekali lagi ini yang wajib diperhatikan oleh pasien atau sang oknum yang mengaku-ngaku tadi. Bukan hanya yang oknumnya saja yang wajib paham, yang harus tahu diri. Demikian pula pasiennya harus teliti juga. Jangan asal-asalan. Apalagi sekarang ini juga sebagian dari kita terkadang tergiur dengan istilah atibun nabawi. Iya, Nabi SAW mengajarkan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Tapi juga harus kita teliti. Orang ini jangan hanya sekedar punya propaganda saja. Oh, dia
kan orang sunnah. Nggak mesti juga dia paham apa ilmu pengobatan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang sebagian orang-orang kita terlalu lebay. Paham ya? Ini baru bisa bekam keluarganya saja sudah dia disuruh bekam sak pengajian. Hati-hati. Ya, kalau ada kasus yang intinya berbahaya, tanggung jawab. Harus betul-betul paham. Sekali lagi bukan sekedar modal, istilahnya sunnah-sunnah saja, tapi ini masalah keahlian. Paham ya? Iya, bekam itu adalah salah satu yang Rasul ajarkan di antara pengobatan ala beliau. Cuma ya yang melakukannya harus tahu ilmunya. Jangan asal-asalan saja. Kalau ada kesalahan, misalnya naudzubillah min dzalik, dibekam, darahnya nggak pernah ya bukan nggak keluar, masih mending. Kalau nggak berhenti, ya karena salah tempat misalnya. Ini naudzubillah min dzalik, tanggung jawab, bukan hanya sekedar afwan-afwan saja. Paham ya? Naudzubillah min dzalik. Ya, harus betul-betul paham. Pasiennya juga harus tahu diri kepada siapa dia berobat. Kata beliau, au udwin au nahwihima. Sama dengan tadi. Nyerviskan sepeda motor kepada tetangganya yang dia tahu sendiri. Betulkah sepeda ontel saja nggak paham. Ya, kalau ada kerusakan, itu tadi. Ya, yang memperbaiki, menservis tadi juga harus bertanggung jawab. Fahuwa dhaminul lahu. Ini juga berkaitan dengan urusan akhirat. Sebagaimana kisah yang pernah kita sampaikan ketika ada seseorang yang dalam keadaan terluka berat, parah, kemudian dia istilahnya mimpi basah. Dia tanya kepada seseorang yang bukan ahlinya, apakah ada keringanan untuk dia tayamum? Kata orang yang jahil tersebut, gak ada keringanan. Harus ya mandi besar. Padahal dia dalam keadaan terluka berat, parah. Ketika dia mandi besar, apa yang terjadi? Meninggal dunia. Apa kata Rasul? Qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Maka Rasul pun mendoakan dengan doa yang jelek kepada orang yang berfatwa tadi. Semoga Allah membinasakan. Ini sekali lagi tadi? Orang yang mengobati atau memperbaiki dalam urusan dunia saja. Kalau nggak punya ilmunya, kalau ada kekeliruan, kesalahan, wajib bertanggung jawab. Apalagi urusan akhirat. Maka harus betul-betul waspada. Jangan sampai naudzubillah min dzalik baru selesai hadis 54 sudah buka kajian. Naudzubillah min dzalik. Yang ini terjadi sebagian orang naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang di antara yang ikut ngaji sama kita juga demikian. Kita nggak tahu, terakhirnya muncul di YouTube, sudah ngadakan pengajian. Istilahnya naudzubillah min dzalik. Ini fenomena-fenomena yang mungkin pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian, fitnah syuhra, fitnah popularitas. Ingin terkenal, Masya Allah. Baru pengajian berapa kali sudah tadi. Buka kajian live. Ucapannya naudzubillah jauh daripada ahli ilmu. Bahkan dia juga nulis di medsos. Bahkan yang terakhir berapa saat yang lalu, ini seperti yang kita isyaratkan tadi, GBLK-nya luar biasa. Dia mengkritik anak. Meskipun kalau ketemu kadang rangkul dan sebagainya. Bermuka dua. Orang-orang bermuka dua luar biasa. Banyak sekarang. Kalau ketemu, tadi rangkul. Tapi ternyata di medsos dia nyerang anak luar biasa. Di antaranya, ini sekedar contoh saja yang konkret. Kenyataan yang ada di lapangan demikian. Anak mungkin lama sudah nulis tahun 2020 atau 2022. Tulisan ada seorang ulama itu namanya
Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi. Dia yang menulis kitab Zammul Kalam wa Ahlihi, mencela, membantah ilmu filsafat ilmu kalam. Luar biasa bagus bukunya. Imam Al-Harawi ini pernah berkata, "Uritu ala sayf khamsa marrat." Aku pernah diancam dengan pedang, diancam untuk dibunuh sebanyak 5 kali. La yuqalu li utruk mazhabak. Bukan dikatakan kepadaku tinggalkan ajaran Munda. Namun yuqalu li uskut. Namun dikatakan kepadaku diam. Jangan banyak membantah. Paham ya? Karena para ulama Ahlussunnah kan kalau ada penyimpangan, kemungkaran, kesesatan pasti dibantah. Nah itu, Imam Al-Harawi diancam dibunuh 5 kali. Tidak dikatakan tinggalkan ajaran salaf, enggak. Tapi demo. Ojo bantah membantah. Paham ya? Itu yang anak tulis. Ya, dan itu yang fenomena sekarang demikian. Ya, dai-dai salafi ataupun yang mengikuti mereka, kadang sebagiannya demikian. Ojo sering bantah. Demo. Apalagi yang salah doktor apalagi. Ya, yang mengaku ahli sunnah. Dokter lagi, jangan dibantah meskipun intinya demikian. Paham? Ya, maka anak posting itu ucapan Imam Al-Harawi. Tiba-tiba ini yang GBLK-nya luar biasa parah ini membantah anak bahwasanya Imam Al-Harawi itu ahlul bid'ah. Paham? Paham enggak? Padahal tadi kita katakan salah satu imam ahli sunnah. Di antara bukti yang GBLK-nya luar biasa, dia ngomong tentang imam ini ahlul bid'ah. Artinya Abdurrahman Thayyib ini menukil dari ahlul bid'ah. Itu intinya, paham ya? Kemudian dia kasih referensi. Lihat, kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Dhahabi. Padahal anak punya kitab itu ada 28 jilid lah. Paham ya? Anak buka yang dia isyaratkan itu. Ternyata Imam Dhahabi luar biasa memuji Imam Al-Harawi tersebut. Paham maksud anak? Hah? Ini menunjukkan apa tadi? GBLK-nya luar biasa parah. Anak yakin dia nggak mungkin punya kitab itu. Paham? Dan nggak mungkin dia baca kitab itu. Dan nggak mungkin dia kalaupun baca paham apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Paham? Karena ucapan Imam Dhahabi membantah dirinya sendiri. Anak pernah bacakan di sebagian kajian ucapan Imam Dhahabi tentang Imam luar biasa pujiannya. Dikatakan beliau sebagai ulama Ahlussunnah yang istilahnya murni, istilahnya demikian. Paham ya? Intinya sekali lagi, ini orang-orang yang ngaji belum paham, baca kitab bahasa Arab, ya sudah luar biasa. Postingan-postingannya membabi buta, mencaci maki para ulama itu bukan sekali 2 kali dia posting mencela ulama. Paham ya? Ini bukan orang yang nggak pernah ngaji di majelis-majelis sunnah. Namun ada yang demikian. Atau kalau istilah para ulama, tazabbaba qabla an tahasrama. Sudah menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Mungkin enggak? Seperti itu ibaratnya orang-orang ini. Belum jadi anggur sudah jadi apa? Artinya ini introspeksi bagi kita semuanya. Sekali lagi karena ini fakta di lapangan kita dapati banyak seperti itu. Tazabbaba qabla an tahasrama. Sudah terbang sebelum punya sayap. Bisa enggak? Burung belum punya sayap nekat terbang. Apa akibatnya? Itu. Maka ini lebih berbahaya lagi. Belum punya background yang matang tentang ilmu agama, bahasa Arab juga tidak bisa, atau membaca kitab berbahasa juga nggak bisa, sudah nulis ceramah di medsos, di YouTube dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi ini hadis yang selayaknya untuk dipahami oleh setiap muslim-muslimah. Kalau urusan dunia saja nggak punya dasar ilmunya, kalau dia tadi buka praktek ataupun dia buka servis, kalau ada kesalahan wajib bertanggung jawab, apalagi urusan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga nggak sebatas orang-orang yang nggak punya gelar. Bahkan yang punya gelar pun terkadang GBLK-nya luar biasa. Sudah doktor, tapi postingannya ngawur-ngawur terus.
Ya, sering dia apa? Kalau istilah kita pospus. Apa pospus? Posting hapus. Paham ya? Posting kemudian dibantah hapus. Ya. Posting lagi masalah yang lain dibantah hapus. Begitu terus. Ini menunjukkan apa? Tadi menunjukkan apa? Nah, GBLK-nya luar biasa parahnya. Meskipun sudah bergelar doktor. Karena terkadang ya gelar bisa apa? Ya demikianlah istrinya. Ya, sekali lagi juga harus hati-hati. Ini bukan hanya urusan dunia, namun lebih dari itu urusan akhirat harus waspada. Karena kata beliau, fahuwa dhamin lahu wa amma akhdhuhu minal mal fi muqabalati tilka sina allati la yuhsinuha fahuwa mardudun ala badirihi. Dan seandainya dia mengobati tanpa dasar ilmu yang tandatlah. Kemudian tadi dia tidak betul-betul memahaminya. Kalau dia dikasih uang haram, uang itu dia ambil. Paham ya? Ini kata beliau, apa yang diambil dari harta? Karena tadi jasanya yang dia tidak memiliki background ilmu tentangnya, maka mardudun ala badiri. Berhak untuk dikembalikan kepada yang memberi. Paham? Kenapa demikian? Li'annau la yabdhulhu illa bitaghriri wa ihami anna yusin. Karena orang yang misalnya tadi berobat atau pasiennya tadi tidaklah datang kepadanya kecuali dia sudah terkena ya tipu daya propaganda orang tersebut. Ya, servis berpengalaman, ini tabib yang apa? Berpengalaman, padahal apa? Pengalaman nipu, bukan pengalaman dalam artian sudah paham ilmunya Anda. Hati-hati, kata beliau, harta yang dia kasih itu tidak boleh diambil ya oleh orang tersebut karena sang pasien, sang klien tadi tidaklah memberi ya kepadanya kecuali karena tertipu dengan propagandanya bahwasanya dia ahli, padahal tadi ahli ya wa wala yasin fayadkhulu fil ghish. Kata Syekh itu termasuk ke dalam ya tipu daya penipuan. Sedangkan Rasul mengatakan man ghasyana falaysa min. Ini sama dengan jual beli. Ya. Jual HP. Wah, kayaknya gambar apa jeruk apa itu ya. Ya, padahal cuma casingnya tok. Dalamnya apa? Ya, made in. Nggak tahu mana. Ini penipuan. Boleh enggak orang itu mengambil harta dari jual beli tersebut? Haram, enggak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Sama dengan tadi. Tulisannya ahli, tulisannya berpengalaman. Tapi padahal dia apa? Jahil. Maka sekali lagi, ini yang wajib diwaspadai. Wa mislu hadza al-banna. Di antara profesi-profesi juga yang harus berhati-hati. Baik sang oknum maupun yang pasiennya, yaitu tukang bangunan. Kayaknya ahli nih kelihatannya. Kelihatannya. Kenapa? Bajunya semenantoh. Padahal apa? Ya, dia istilahnya menipu orang, pura-pura ahli, ya. Ingin bangun rumah, ya, nawarkan pembangunan rumah, ya, atau apapun lah. Namun dia hanya sekedar tadi bonek saja. Maka ini tadi masuk dalam kategori man ghasyana falaysa minna. Wan najjar, tukang kayu juga demikian, al-haddad, pandai besi, wal kharras, atau tukang jahit, atau tukang tenun, ya, atau yang semisal dengan mereka, mimman nasaba nafsahu lidzalik, yang dia mengaku-ngaku tahu bidang-bidang pekerjaan tersebut. Muhiman anna yusin asun'a wa huwa kadzib, padahal dia dusta, tidak punya background ataupun pengalaman tentang bidang-bidang tersebut. Bangun rumah baru sehari sudah apa? Roboh misalnya. Karena apa? Tadi nggak paham ilmunya. Maka dia harus menggaransi, harus nempui istilahnya. Ini yang sesuai dengan redaksi hadisnya ataupun makna yang tersurat dari hadis tadi.
Wa mafhumul hadis, adapun makna yang tersirat dari hadis ini, anna tabibal hazik wa nahwahu idza basyara wa lam tajin yaduhu wa tarattab ala dzalika talafun falaysa bidhamin. Namun kalau memang seseorang itu misalnya dalam pengobatan dia seorang tabib atau seorang dokter yang memang ahli di bidang tersebut, luar biasa pengalamannya puluhan tahun sudah, ya, dan masyarakat tahu hal tersebut. Namun, ya, namanya sepate-pate tupai melompat pasti apa? Ya, artinya mungkin ada suatu saat kesalahan. Maka kata beliau falaysa bidhamin, dia tidak harus bertanggung jawab, ya, ataupun menggaransi. Paham ya? Ya, sudah sesuai dengan prosedur. Cuma ini namanya ketergelinciran ada saja. Paham? Maka tidak layak untuk dia mungkin diadili, dipidana. Karena tidak kesengajaannya. Li'anna ma'dzunun fi. Karena dia sudah diberikan izin untuk melakukan praktek tersebut. Minal mukallaf awwalihi. Dari orang yang mukallaf atau wakilnya. Fa kullu ma tarattab 'alal ma'dzun fi fa huwa ghairu madhmun. Adapun yang tadi sudah diberikan izin memang layak untuk praktek, ya, maka dia tidak wajib menanggung akibat dari ketergelincirannya. Wa ma tarattab ala ghairi dzalikal ma'dzum fihi fa huwa madmun. Adapun kalau dia bukan ahlinya namun nekat praktek kemudian terjadi kesalahan, kekeliruan, maka dia harus menggaransi bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa yustajallu bihadza ala anna sina'at tib minal ulumin nafi'atil matlubati syar'an wa aqlan. Hadis tadi secara redaksinya, tersuratnya, lafadznya berkaitan dengan ilmu apa tadi? Ilmu pengobatan. Ini pengobatan jangan hanya disempitkan pengobatan, ya, ala Tibun Nabawi, dan juga jangan sempitkan kedokteran, ya, modern, namun dua-duanya, paham ya? Ya, sekali lagi, wa istajalu bihadza ala anna sin'ata tib minal ulumin nafi'atil matlubah, bahwasanya ilmu pengobatan, entah sekali lagi kedokteran klasik atau kedokteran modern, pengobatan Tibun Nabawi, karena kata para ulama, pengobatan ada dua, ya, pengobatan ala tadi At-Tibun Nabawi dengan pengobatan ala apa? Ya, mubah. Yang mubah ini mencakup pengobatan tadi kedokteran modern dan seterusnya. Maka jangan pernah menyalahkan karena wah kita kan harus tegakkan sunnah. Enggak boleh kecuali At-Tibu apa? Nabawi yang lain bid'ah. Ini urusan apa? Mubah. Paham? Jadi sekali lagi jangan sampai menyalahkan. Naudzubillah min dzalik. Terkadang juga meskipun Tibun Nabawi kalau tidak tahu istilahnya aturan mainnya bisa fatal akibat. Misalnya minyak jintan hitam misalnya, ya. Itu untuk pengobatan apa saja kan sudah ada juga ya penjelasan dari para ahlinya. Jangan asal-asalan. Ya, paham ya? Dibuat nanti obat-obat yang ya berbahaya juga bagi anggota tubuh. Harus betul-betul fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalikan, tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Intinya, Rasul ketika menyebut ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan dalam hadis ini, meskipun ini bukan pembatasan, namun penyebutannya dalam hadis ini menunjukkan ilmu pengobatan, ya, entah Tibun Nabawi ataupun kedokteran modern, itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yang dianjurkan secara syariat maupun secara akal sehat. Paham ya? Ya, sekali lagi ini termasuk ilmu-ilmu yang dianjurkan. Meskipun sudah pernah kita sampaikan, ya mungkin awal-awal kitab ini ada hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ilmu agama itulah yang wajib dipelajari.
ilmu yang ada keutamaannya secara asal dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak menafikan kata para ulama tentang manfaat ilmu dunia. Paham ya? Ya, maka sekali lagi termasuk ilmu dunia yang selayaknya untuk dikuasai oleh kaum muslimin, ilmu pengobatan. Paham? Entah pengobatan modern atau pengobatan tradisional atau tibu an-nabawi. Wallahu ta'ala alam. Sebelum lanjut hadis ke-55, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada. Silahkan, kalau bisa tulis sebetulnya. Kalau enggak, oh lagi jalan, kertasnya jalan. Ada ini Ustadz mohon sarannya sebab saya merasa tidak objektif dalam hal ini. Ada Ustadz yang setiap kajian lebih banyak bercandanya, cengengesan. Cerita masalah pribadi yang tidak relevan dengan pembahasan kajian. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Ustadz? Bolehkah saya tidak hadir di kajian Ustadz tersebut sebab saya merasa kurang nyaman dengan kajian tersebut? Ya, Anda sudah nggak merasa nyaman, ya tinggalkan. Paham ya? Iya, apalagi tadi. Ya, kajiannya bukan isinya ilmu, hanya sekedar omdo. Paham ya? Ya, dalil. Ya, sekedar ini istilahnya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau pernah mengatakan metode dalam mengajar seperti ini itu sebagaimana orang makan. Nasi tanpa garam rasanya apa? Rasanya apa? Hampa. Tapi kalau kebanyakan garam mau makan. Itu mirip dengan itu. Maka apa? Sesuai dengan apa? Porsinya. Ya, makanya terutama ya sekali lagi kalau kita praktekkan ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tersebut, alhamdulillah ya seperti di kajian ini kita nggak serius terus, namun nggak terus bercanda. Ya, ada waktu-waktunya, apalagi kadang ya suasana kayak gini-gini kadang apa? Ya perlu dikasih garam sedikit. Paham ya? Nah, namun nggak terus seperti itu. Dari awal sampai akhir nggak ada isi ilmunya. Maka itu tidak selayaknya. Ya, ini juga bagi dokternya, juga bagi pasiennya, bagi ustadznya, dan juga bagi yang hadir juga harus tahu. Paham ya? Ya, memang ada seperti itu oknum-oknum ustadz yang hanya modal ya cengengesan, hanya modal candaan, kadang juga ya tadi omdo saja, nggak ada ilmu qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Maka memang tidak layak untuk dijadikan sebagai apa? Ustaz. Paham dong? Nah, artinya likuli maqamin maqal, setiap kondisi ada ya ucapan tersendirinya. Kalau misalnya sekali lagi tadi waktunya bercanda ya bercanda, sebagaimana Rasul juga bercanda dengan para sahabat, cuma tidak apa? Iya, berlebihan. Paham dong? Nah, ingat sekali lagi tadi, nasi tanpa garam, iya. Tapi kalau kebanyakan garam, ya silakan rasakan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita lanjut hadis ke-55. Kita lanjutkan membaca hadis ke-55 dan syarahnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, idra'u al-hududa anil muslimina mastata'tum. Cegahlah hukuman al-hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu. Jika dia punya jalan keluar dari hudud tersebut, maka bebaskanlah dia. Fa inal imam in yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Karena seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin, kalau dia salah, keliru dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia keliru salah dalam memberi hukuman. Hadis riwayat Tirmidzi secara marfu ataupun mauquf. Dan sudah kita sampaikan, ini hadisnya secara asal memang tidak sahih, namun karena banyak periwayatan-periwayatan yang lain,
maka saling menguatkan. Wallahu ta'ala. Anak ulangi lagi hadisnya atau terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, cegahlah hukuman al-hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika dia memiliki jalan keluar untuk dibebaskan, maka bebaskan. Karena seorang imam lebih baik dia salah dalam memaafkan daripada salah memberikan hukuman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, kita baca syarah hadisnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu yadullu ala annal hudud tudra' bisyubuhat. Bahwasanya hadis ini menunjukkan hukuman al-hudud. Al-hudud ini sudah kita pernah sampaikan, hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam syariat. Orang membunuh dengan sengaja, membunuh orang mukmin dengan sengaja, wajib dikisos, dihukum mati. Orang yang berzina, statusnya sudah menikah, dirajam. Orang yang belum menikah, berzina, maka dicambuk. Itu namanya al-hudud. Hukuman al-hudud yang sudah ditentukan dalam syariat. Apa saja hukuman bagi dosa-dosa tersebut. Adapun yang tidak ditentukan namanya at-ta'zir, yaitu hukuman yang ketentuannya dikembalikan kepada pemerintah kaum muslim. Nah, kata Syekh, hadis ini menunjukkan al-hudud itu bisa dicegah karena ada syubhat. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan al-hudud, hukuman-hukuman tertentu tersebut dicegah, ditinggalkan kalau ada syubhat, kesamar-samaran. Kata beliau, apa penjelasannya? Fa idza istabah amrul insan wa askala alaina haluhu wa waqatil ihtimalat hal fa'ala mujibal had amla wa hal huwa alim au jahil wa hal huwa muta'awil mu'taqidun hilau amla wa hal law udru aqdin au i'tiqad duri'at anhul uqubah. Maknanya apabila seseorang itu ada kesamar-samaran dan itu muskilah, problem bagi kita tentang keadaannya yang belum jelas. Ada kemungkinan-kemungkinan atas orang tersebut yang berbuat kejahatan, kriminal ataupun dosa. Apakah dia betul-betul melakukan perbuatan tersebut atau tidak? Apakah dia paham tentang hukum amalan tersebut ataukah dia jahil? Ataukah dia punya takwil? Sehingga meyakini akan kehalalannya ataukah tidak, ataukah ada udzur-udzur yang lain, maka kalau ada kemungkinan tersebut, maka dijauhkan, ditinggalkan memberikan hukuman atas orang tersebut. Contoh kata para ulama, ada orang yang tiba-tiba kita lihat di jalan sudah tengah jalan ngelantur ucapannya, jalannya juga, artinya apa? Mabuk. Paham? Habis ngombe istilahnya. Paham ya? Kalau orang Surabaya ngombe artinya bukan ngombe minum air putih biasa. Ngombe maksudnya apa? Minum minuman keras. Ada istilah-istilah seperti itu di sebagian orang. Ayo ngombe. Maksudnya apa? Hati-hati. Atau yang mungkin dari luar kota, hidup mungkin ngontrak atau ngokos di kampung-kampung di Surabaya, ada tetangga, ayo ngombe. Oh ya, ngombe dikira apa? Ngombe biasa air putih, padahal dia aja mabuk-mabukan. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sekali lagi, kadang orang mabuk, ini misalnya ada aparat keamanan, pihak berwenang mendapatkan seseorang lagi, flame mabuk dan seterusnya. Maka harus diinterogasi dulu, diselidiki dulu. Dia betul-betul mabuk karena memang sengaja minum air keras atau salah minum. Paham ya? Seperti tadi, mungkin tetangganya itu ahli ngombe tadi. Diprank dia. Paham? Dikasih botol kayak gini, dikira apa? Air putih biasa. Ayo ngombe. Ngombe sama dia. Ternyata apa? Mabuk. Paham? Maka orang seperti ini nggak boleh dihukum cambuk sebagai hukuman orang yang minum minuman
keras atau mabuk karena dia ada udzur, ada syubhat. Paham? Ya. Atau ya dia nggak sengaja, ya. Mungkin di jalan dia lagi kehausan, dapat gelas atau botol minum seperti ini misalnya. Dia minum, nggak taunya apa? Air minuman keras misalnya. Maka orang ini kata Rasul, jauhkan hukuman atas orang yang ada apa? Tadi kesamar-samaran. Bukan yang memang sengaja dia minum minuman keras tersebut. Paham dong? Itu diantara makna tinggalkan, cegahlah al-hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Kalau memang ada kemungkinan besar dia itu terkena syubhat atau kesamar-samaran, maka wajib untuk ditinggalkan hukuman tersebut. Atau mungkin yang lain, ini juga dicontohkan oleh sebagian para ulama. Mohon maaf, ini bukan sesuatu yang ngerasa sebagainya, enggak. Cuma ini contoh. Masalah zina tadi, orang berzina sudah menikah, dihukum apa? Rajam. Mungkin, wallahu a'lam, dia menikah dengan wanita yang punya saudara kembar. Paham ya? Wallahu a'lam, suatu saat dikira apa? Kembarannya itu adalah terjadilah apa yang terjadi. Maka seperti ini tidak boleh dihukum rajam. Karena ada apa? Dan ini tentunya kembali kepada penyelidikan dari pemerintah, pemimpin kaum. Kalau terbukti istilahnya itu kesamar-samaran, atau mungkin karena kegelapan malam dan sebagainya, ini kata para ulama termasuk dalam rangkaian hadis idra'u al-hudud anil muslimin. Jauhkanlah hukuman tersebut dari kaum muslimin semampunya. Kalau memang ada kemungkinan yang besar dia tidak sengaja berbuat tersebut. Paham dong? Dan juga ini kata para ulama bukan masalah al-hudud saja. Ini juga berlaku bagi hukuman-hukuman yang selain al-hudud. Seperti misalnya ada guru di kelas misalnya, murid terlambat, jangan langsung dihukum. Tanya dulu. Misalnya, kenapa kok terlambat? Misalnya, sang murid mengatakan, loh saya nggak terlambat, jam saya masih kurang 10 menit. Paham? Dan itu nggak sengaja, bukan direkayasa. Paham ya? Itu syubhat dia. Paham? Nah, jadi sekali lagi, ini berlaku juga untuk yang lainnya. Demikian pula bahkan lebih dari itu masalah at-takfir, pengkafiran. Orang itu jatuh ke dalam dosa syirik, dosa kufur besar, tidak boleh langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Dihilangkan syubhat. Contoh, para ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir besar apa kafir kecil? Besar. Ini sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi para ulama, diantaranya Imam Ahmad, tidak mengkafirkan 3 khulafa di zaman beliau yang mengatakan demikian, yang menjadikannya sebagai undang-undang negara kekhalifahan pada waktu itu. Di antaranya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Kenapa mereka nggak mengkafirkan? Sedangkan mereka punya statement tadi. Karena mereka meyakini para khulafa tersebut terkena syubhat dai-dai penyesat umat. Paham ya? Ini karena apa? Ketika dikafirkan karena ada syubhat. Para ulama mengatakan juga ini berkaitan dengan hadis tadi. Idra'u al-hudud anil muslim mastata'tu. Jauhkanlah, cegahlah al-hudud kalau ada syubhat, kesamar-samaran, apalagi masalah mengkafirkan. Jangan mengkafirkan orang meskipun dia jatuh ke dalam ucapan, perbuatan, keyakinan yang kufur, kalau masih ada syubhat. Paham? Ada kesamar-samaran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, Duriat anhul uquba li'annana lam natahaqqaq mujibaha yakina. Ditinggalkan hukuman atas orang tersebut karena kita belum meyakini akan kekeliruannya tersebut murni dengan sengaja dia lakukan.
Kata beliau lagi, walau taraddadal amr bainal amrain. Seandainya istilahnya 50-50 kemungkinannya. Ya, hakim atau al-qadhi dalam hatinya punya keraguan. Orang ini sengaja membuat rekayasa atau enggak sengaja. 50-50. Ya, kemungkinan tersebut. Maka kata Syekh fal khata fi dari uquba an fa'il sababiha ahwan minal khata fi iqabil uquba ala man lam yaf'al sababah. Maka sang hakim di pengadilan lebih baik memaafkan, mengambil kesimpulan yang apa? Orang ini enggak sengaja atau dia ada syubhat. Kalau seandainya ada kemungkinan yang 50-50, orang itu sengaja atau enggak sengaja, orang itu paham atau enggak paham, maka ambil kata-kata yang dia apa enggak paham. Karena lebih baik dia salah memaafkan daripada dia salah apa? Ya. Tapi ini sekali lagi kembali kepada ijtihad al-hakim dan tadi tentunya semuanya ada penyelidikan, investigasi. Ya, kalau sudah pernah terjadi orang itu tadi mabuk ketika ditanya salah, ternyata besoknya gitu lagi. Pak, besoknya begitu lagi. Ya, ini bukan apa? Bukan salah yang ngambil apa namanya? Ya botol minuman tadi memang apa? Sengaja. Wataknya memang suka Taib, intinya bedakan watak dengan waduh. Taib. Kemudian kata beliau, fal khata fil dari uquba an fa'il sababiha ahwan min al khata fi iqal uquba ala man lam yaf'al sababaha. Fa inna rahmatallah sabaqat ghadabahu. Karena ini juga berkaitan dengan sifat Allah, rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam memberikan hukuman juga harus didasari oleh ar-rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di langit akan mengasihi, menyayangi kalian. Paham dong? Wa syariatuhu mabniyatun alal yusri was suhula. Dan syariat Allah itu dibangun atas al-yusr, kemudahan. Islam itu sudah mudah. Ya, wajib dilaksanakan. Cuma jangan sampai mudahkan. Kan Islam mudah. Enggak usah maksa saya sholat 5 waktu. Ini apa namanya? Yang ilmu ngeles saja. Ya, mengkambing hitamkan al-Islam. Ya, padahal sekali lagi Islam itu sudah mudah, namun jangan dimudah-mudahkan sesuai dengan selera hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh lagi, wal aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalim at-tahrim. Kenapa kok lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukumi? Karena secara asal darah orang muslim, ya, harta mereka, anggota tubuh mereka itu diharamkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahormat yaumikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasul, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, demikian pula kehormatan kalian diharamkan sebagaimana haramnya bulan ini ataupun negeri ini, negeri Mekah. Hatta natahaqqaq ma yubihu lana syai'un min hadha. Secara asal tadi darah kaum muslimin, kehormatan mereka, harta mereka haram. Kecuali kalau ada sebab yang menghalalkan hal-hal tersebut. Sebagaimana kata Rasul, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan apa? Salah satu dari 3 sebab berikut ini. Yaitu apa? An-nafsu bin nafsi. Kalau dia membunuh dengan sengaja. Atau dia apa? Saibuz zani, berzina. Dalam status dia sudah menikah. Kemudian at-tariq lidin, yang murtad dari al-Islam.
Maka sekali lagi dalam memberikan hukuman harus ada kehati-hatian, tidak asal-asalan. Wa qad dzakara ulama ala hadzal asli fi abwabil hudud amsilatan katsira. Para ulama telah menyebutkan tentang masalah hal ini dalam bab-bab tentang al-hudud, hukum rajam, hukum qisas, hukum memotong. Misalnya kata sebagian para ulama, kalau misalnya ada daulah Islamiyah, biasanya ada namanya Baitul Mal, gudang penyimpanan zakat yang dikelola oleh pemerintah kaum muslimin. Paham ya? Misalnya dicontohkan oleh para ulama, kalau misalnya ada kekeringan, kemarau panjang, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk ke gudang penyimpanan zakat tersebut. Misalnya mungkin ada beras di sana. Ada orang masuk ngambil beras tersebut. Paham ya? Misalnya yang diambil bukan sekilo 2 kilo, namun apa? Misalnya. Kemudian ketangkap. Maka kata para ulama, ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan karena tadi terpaksa. Karena apa? Memang waktunya sudah parah keadaan, kemarau panjang, kelaparan banyak terjadi. Dia mencuri karena apa? Terpaksa. Sama dengan orang yang di tengah gurun pasir, kelaparan, kalau nggak makan dia mati. Nggak mungkin makan pasir dia. Ada babi lewat misalnya. Dia sembelih, dia makan. Boleh atau tidak? Boleh nggak dibungkus? Sesuai dengan kebutuhan daruratnya. Kata ulama dalam kaidah FQ, ad-daruratu tubihul mahdura. Namanya darurat menghalalkan yang diharamkan, yang dilarang. Cuma ada lanjutan kaidahnya. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Namun darurat itu ada kadarnya. Kalau sudah mencukupi untuk dia nggak mati dengan makan daging babi tersebut, sudah nggak boleh tanduk, nggak boleh tambah, apalagi dibungkus. Misalnya orang ini mencuri di Baitul Mal kaum muslimin dalam keadaan sudah kelaparan yang menimpa banyak manusia. Maka seorang imam harus betul-betul paham kaidah ini. Idra'ul hudud anil muslimin. Idra'ul hudud bisyubhat. Jauhkanlah hukuman atas kaum muslimin semampu kalian kalau ada syubhat. Di antara syubhatnya bisa jadi yang mencuri beras di Baitul Mal tadi merasa dia punya hak mendapatkan apa? Mendapatkan beras tersebut. Atau mendapatkan hartalah, atau mungkin uang. Karena di antara yang berhak mendapatkan zakatul mal siapa? Fuqara. Dia merasa anak punya jatah di situ. Anak mau ngambil jatah meskipun belum waktunya. Paham ya? Imam memahami kaidah ini. Oh berarti orang ini tidak layak untuk dihukum. Karena dia ada kemungkinan. Dia merasa itu haknya. Paham ya? Atau mungkin sama lah. Ini secara isinya global di pengajian seperti ini misalnya. Mungkin ada sebagian orang HP-nya luar biasa mahalnya. Paham ya? Kemudian ada sebelahnya dia nggak sadar masukkan ke kertasnya dia. Dikira apa? HP-nya jangan diteriaki maling ya. Paham ya? Apalagi yang memang sudah dikenal orang baik dan sebagainya. Beda lah memang kalau tampangnya tampang maling beda lagi. Tapi tadi ada syubhat, dia mengambil barang orang lain tapi karena apa? Kesalahpahamannya. Paham ya? Kadang sama juga. Mungkin sebagian kita pernah mengalami parkir sepeda motor, kemudian pulang apa? Kadang bisa kuncinya juga apa? Pasti sama. Di starter juga bisa, kadang demikian. Pernah nggak ngalami gitu? Tapi nggak pernah diteriaki maling kan? Alhamdulillah. Namun intinya tadi. Artinya harus bijak. Paham dong? Nah, helm juga mungkin. Intinya harus ada pemahaman tentang jangan asal teriak maling sedangkan apa tadi kaidah. Kecuali kalian betul-betul maling beda lagi. Baik, wa aktsaruha muwafiqul li hadis, dan kebanyakannya sesuai dengan hadis ini.
Kemudian wa minha amsilatun fiha nadhar, ya, meskipun ada contoh-contoh yang dibawakan oleh para ulama namun perlu dikoreksi lagi. Fa innal ihtimal alladhi yushbi al-waham wal khayal la ibrata fi. Karena kemungkinan kalau itu sekedar halusinasi maka tidak bisa diambil. Misalnya, ya, orang itu dari luar, ya, misalnya punya rumah di dalam rumah, tiba-tiba ada orang masuk ngambil mobil misalnya. Nah, adakah kemungkinan orang itu salah mengambil mobil? Kemungkinannya 0,00. Ya, kemungkinan terbesarnya apa? Ya maling, paham ya? Ini beda lagi. Ini nggak bisa dikatakan kan mungkin. Ya mungkin, cuma kemungkinannya, ya, misalnya, ya, ada orang masuk ke toko minuman keras, jelas sudah terpampang, minumannya nggak ada yang halal, semuanya minuman apa? Haram. Dan dia istilahnya bisa baca dan seterusnya. Dia datang ke tempat minuman tersebut, beli. Paham? Kemudian dia mabuk. Adakah kemungkinan dia tidak sadar minum minuman keras itu? Secara umum, kemungkinan ada, tapi 0, ini beda dengan kemungkinan yang tadi. Paham dong? Jadi terkadang ada sebagian fuqaha menyebutkan contoh-contoh, tapi contoh itu, ya tadi, tidak layak dijadikan syarah terhadap hadis tadi. Kemungkinan ada, cuma sangat kecil sekali. Nah, kemudian wal mizan lafdhu hadal hadis, timbangannya lafaz hadis ini. Fa in wajadtum lahu au fa in kana lahu makhraj fa khalu sabilahu. Intinya tadi kalau ada kemungkinan dia dibebaskan dengan adanya kemungkinan yang samar-samar dan kemungkinan tersebut memang ada indikasinya yang besar, maka harus dijauhkan dia dari hukuman. Wa fi hadzal hadis dalil ala asal wa huwa annahu idza ta'arada mafsadatan tahqiqan aw ihtimalan ra'ainal mafsada al-kubra fadafa'naha takhfifan lisyar. Hadis ini juga sebagai dalil akan kaidah dari para ulama kalau ada dua kerusakan, ya, antara kemungkinan besar dan kecil, maka wajib diperhatikan, ya, untuk ditinggalkan kerusakan yang lebih besar. Ini banyak sekali contohnya dari para al-ulama dan dipraktekkan juga oleh mereka para ulama seperti kasus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dulu beliau pernah bersama murid-murid beliau melewati tentara Tartar yang kafir sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ya. Kemudian kata sebagian murid beliau, wahai Syekhul Islam, kenapa engkau enggak melarang mereka, pasukan Tartar, dari minuman-minuman keras, dari mabuk-mabukan? Kata beliau, biarkan dia mabuk-mabukan atau mereka mabuk-mabukan daripada mereka kalau sadar membunuh kaum muslimin. Paham ya? Tentara Tartar, mereka musuh kaum muslimin. Kalau mereka nggak mabuk, mereka membunuh kaum muslimin. Mana yang lebih baik, mereka dibiarkan mabuk-mabukan atau dibiarkan mereka sadar lalu membunuh kaum muslimin? Jarno ngombe sampai out istilahnya. Paham tuh? Ini diantara kaidahnya para ulama bahwasanya memperhatikan jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Seandainya ada kerusakan yang kecil, ya sudahlah, biarkan. Paham dong? Nah, baik. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ada hadis, sampaikanlah walaupun satu ayat kalau kita tidak boleh menyampaikan. Yang pertama, Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku. Dari siapa? Rasul SAW meskipun satu ayat. Artinya kata para ulama, sampaikan yang diajarkan oleh Rasul SAW tentang tafsir ayat. Ini yang harus dipahamkan. Jangan asal-asal nyampaikan tapi dari
apa? Otak akalnya sendiri. Paham tuh? Artinya apa? Meskipun seandainya orang itu membawakan ayat, dia tafsirkan sendiri, seandainya sama dengan yang disampaikan oleh para ulama tafsir, dia tetap salah. Karena apa? Dia berbicara tanpa ilmu. Karena dia belum belajar tafsir Rasul, tafsir para sahabat, tafsir para ulama salaf, namun lancang dia apa? Ingat ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Paham tuh? Ya, sekali lagi banyak orang yang gagal paham tentang hadis ini. Balighu anni wala ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kemudian juga kita sudah pernah sampaikan dakwah iya kewajiban kita semua, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Tapi harus tahu diri seperti tadi. Ya, antum sebagai kepala rumah tangga, insya Allah sudah terbiasa ngasih obat kepada siapa? Anak-anak. Anaknya sakit panas, demam, antum apa? Obat. Tapi berhendak, boleh enggak antum buka praktek pengobatan? Hah? Ya sama dengan ini. Antum paham, ya misalnya satu ayat, ya, luar biasa baca tafsir meskipun terjemahan. Layak enggak seperti ini buka kajian offline atau online? Hah? Itu sama dengan pembahasan ini. Jadi sekali lagi kita enggak melarang orang menasehati, mendakwakan apa yang dia pahami. Cuma harus tahu diri. Yang memang ya sekedar dia tahu sedikit ya sampaikan. Misalnya dia profesinya dokter, ada pasien datang, dia nasihati, kesembuhan dari Allah Pak. Ya minta tolong kepada Allah, saya hanya bisa berusaha mengobati saja. Dia dakwah sebagai apa? Dokter menasihati pasiennya, mendakwai pasien, tidak ada masalah. Cuma orang seperti ini, apakah boleh buka kajian offline atau online? Hah? Kajian kitab akidah misalnya? Paham? Tidak boleh. Paham ya? Bukan berarti enggak boleh secara mutlak. Jangan gagal paham. Paham? Sama dengan tadi. Anak misalnya. Ya, anak buka kajian. Tapi anak boleh enggak buka praktek kedokteran? Hah? Mau antum jadi kelinci percobaan anak? Sama dengan itu. Dibalik seperti itu. Jadi kayak dokter, boleh dia mendakwai sesuai dengan apa kemampuannya mendakwai. Pasiennya datang, dia dakwai. Dia kasih buku agama, akidah sahihah misalnya. Tidak ada masalah. Tapi nggak layak dia di jadwal khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha misalnya, atau kajian atau daurah syariah. Nggak boleh. Paham dong? Ya, sama dengan tadi. Ustadz juga sama. Tidak layak untuk menjadi apa? Dokter, sedangkan dia tidak punya background ilmu kedokteran tersebut. Paham dong? Makanya sudah pernah kita sampaikan, dakwah ada dua yang mengemban. Ada yang memang ya semua waktunya dia gunakan untuk dakwah. Itu namanya ustadz, dai. Paham dong? Memang profesinya dakwah. Paham dong? Ya. Yang kedua, yang dia hanya sekedar dakwah. Ya, sekedar apa? Ala kadarnya. Paham dong ya? Antara yang memang betul-betul profesinya dakwah, sehari-harinya memang untuk berdakwah, mengajar, dan dia memang punya background tadi dakwah, ilmu agama yang mumpuni, dengan yang hanya ala kadarnya. Dakwah dalam artian sesuai dengan kemampuannya. Bapak mendakwai istrinya, mendakwai apa? Anak-anaknya, tidak ada masalah. Cuma jangan buka daurah apa? Paham maksudnya? Nah, saya adapun pengobatan air putih yang diberi doa, doanya saya cuma ditutul-tutul gini sama tangannya, diludahi. Kok ludah? Hah? Baik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jangan mau dibujuk-bujuk. Silakan. Baik, ada pertanyaan, bolehkah mengurangi jadwal kajian, mengikuti jadwal kajian
dengan alasan karena belum mampu melaksanakan, mengamalkan semua yang dia pelajari. Maka kita katakan dalam Islam kita diwajibkan ilmu, amal dan dakwah. Ilmu, amal dan dakwah. Ini ada 3 amalan yang berbeda. Amalkan 2 dapat 2 pahala. Antum amalkan 1 dapat 1. Mana yang lebih baik? Antum amalkan 2 atau 3? Nah, sekarang pertanyaannya, antum tidak bisa mengamalkan tapi bisa mempelajari. Antum tinggalkan dua-duanya atau salah satunya? Ini kalau dipilih, dikasih pilihan. Antum belajar, memahami, tapi nggak bisa mengamalkan. Antum tinggalkan dua-duanya atau salah satunya saja? Itu jawabannya. Kalau antum tinggalkan ilmu dan amal, antum dapat 2 dosa. Paham? Maka kalau ini pilihannya cuma 2. Pilihannya salah satu dari 2 ini. Antum nggak mengamalkan tapi tetap mengilmui, atau antum nggak mengilmu, nggak mengamalkan juga. Paham? Itu. Sama dengan dakwah juga. Anak ini masih banyak dosa, nggak layak untuk dakwah. Paham? Maka di sini ada 2 kemungkinan. Tidak mengamalkan, tidak berdakwah, atau tidak mengamalkan tapi tetap berdakwah. Mana yang lebih baik? Tentunya yang paling baik ilmu, amal dan tapi misalnya ada 2 pilihan saja. Salah satu harus dipilih. Antara mengamalkan tapi nggak mendakwahkan, atau nggak mengamalkan, nggak mendakwahkan. Nggak mengamalkan tapi tetap apa? Paham Pak ya? Jadi sekali lagi ini 2 amalan yang berbeda. Kalau ditinggalkan dua-duanya 2 dosa, tapi kalau satu ditinggalkan, 1 diamalkan, dapat 1 pahala, 1 apa? Mending daripada nggak 2. Maka tidak benar alasan saya kan belum bisa mengamalkan semuanya, nggak usah banyak-banyak thalabul ilmi. Nggak benar. Berarti dia apa? Dapat 2 dosa. Dosa meninggalkan thalabul ilmi, dosa meninggalkan amal. Sama dengan tadi. Nggak mau berdakwah dengan alasan saya masih banyak dosa. Nggak usah berdakwah, nggak usah beramal juga. 2 dosa dia. Tapi kalau dia tidak bisa mengamalkan, tapi dia masih bisa mendakwakan, dapat pahala dakwah, namun dapat dosa apa? Meninggalkan al. Paham? Makanya bukan syarat orang berdakwah bukan syarat, tapi wajib dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Paham ya? Wallahu ta'ala. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.